Halo guys, jumpa lagi sama Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat, tetap semangat dan bahagia selamanya. Di video kali ini, Kak Dedi akan membahas materi tentang cara penulisan daftar pustaka. Nah, apa sih daftar pustaka itu, Kak? Daftar pustaka adalah daftar yang berisikan data buku atau sumber lainnya yang digunakan dalam penelitian ilmiah, guys. Jadi, ketika kalian melakukan sebuah penelitian, baik itu berupa percobaan maupun pengamatan, kemudian kalian membuat laporannya, guys. Nah, ketika kalian menuliskan laporan dan mengutip pernyataan dari sumber lain, bisa itu buku, jurnal, atau yang lainnya, maka identitas buku tersebut atau rujukan tersebut harus dituliskan di daftar pustaka, guys. Nah, daftar pustaka tersebut di sebuah buku diletakkan di bagian akhir buku, guys. Nah, ini contohnya. Nah, ini buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia ditulis oleh Hasan Awi dan kawan-kawan menggunakan rujukan yang cukup banyak, guys. Ini bisa kalian lihat. Ini ada beberapa lembar ya ternyata. Uh, Cukup banyak, guys. Daftar pustaka ini disebut juga sebagai pranala, sumber pustaka, atau juga referensi. Ada beberapa aturan penulisan atau penyusunan data di daftar pustaka, guys. Ini rumus penulisan daftar pustaka. Sama Kak Dedi disingkat dengan singkatan peta jual koper, biar kalian mudah mengingatnya. Nah, singkatan apa aja ini? Singkatan dari penulis. Setelah penulis, tanda baca yang digunakan adalah titik. Kemudian ta, singkatan dari tahun, titik. Jua, singkatan dari judul, guys. Nah, penulisan judul di daftar pustaka harus dicetak miring atau di garis bawah per kata. Setelah judul, titik, kemudian ko, singkatan dari kota, kota tempat buku tersebut diterbitkan, guys. Setelah kota, tanda baca yang digunakan adalah titik 2. Dan yang terakhir per, singkatan dari penerbit. Diikuti tanda baca titik. Berikutnya, kita akan berlatih cara menyusun data sumber di daftar pustaka, guys. Di sini Kak Dedi sudah tuliskan data buku yang diambil sebagai rujukan, guys. Ada judul, penulis, penerbit, tahun, dan kota. Kita akan susun data buku ini di daftar pustaka, guys. Penulisannya seperti tadi udah Kak Dedi jelasin ya, peta jual koper. Penulis, tahun, judul, kota, penerbit. Nah, cara penulisannya seperti apa? Pertama, tuliskan penulis, guys. Cara menuliskan nama penulis ini dibalik, guys. Kalau namanya lebih dari satu kata, 2, 3, atau lebih, maka cara penulisannya tuliskan kata paling akhir terlebih dahulu, kemudian yang paling awal, sisanya mengikuti. Kak, gimana kalau ada gelar nama penulis? Nggak usah ditulisin, guys, di daftar pustaka. Andre Irawan Setiadi dituliskannya Setiadi, koma. Jadi kata terakhir dari nama penulis Setiadi, koma. Kemudian yang paling awal Andre Irawan. Setelah satu kata nama ini tanda koma, guys. Kemudian tuliskan kata yang paling awal, sisanya mengikuti Andre Irawan. Setelah penulis, jangan lupa tanda baca yang digunakan adalah titik. Kemudian tahun, setelah tahun juga titik, tahun diterbitkannya buku ini adalah tahun 2000. Kemudian jua, singkatan dari judul, dicetak miring atau di garis bawah per kata, guys. Setelah penulisan tahun, berikutnya adalah penulisan judul. Aturan penulisan judul ini harus dicetak miring, guys, atau di garis bawah per kata. Judulnya adalah bahasa dalam komunikasi politik. Bahasa dalam komunikasi politik. Oh ya, guys, ini misal margin kiri, ini margin kanan. Data yang akan dituliskan itu belum lengkap kalau hanya satu baris. Maka penulisan di baris kedua, ketiga, dan berikutnya diawali dari ketukan ke-6 atau ke-7, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini di bawah huruf D berarti, guys. Informasi di baris kedua.
Bahasa dalam komunikasi politik. Nah, setelah judul, tanda baca yang digunakan adalah titik, guys. Kemudian kota tempat buku tersebut diterbitkan. Nah, ini kotanya adalah Bandung. Bandung, kemudian tanda baca yang digunakannya adalah titik 2. Berikutnya yang terakhir adalah penerbit. Penerbitnya adalah Angkasa Raya. Angkasa Raya. Setelah penerbit, tanda baca titik. Oke, itu cara menyusun data yang dituliskan di daftar pustaka, guys. Ini kalau sebuah buku ditulis oleh satu orang penulis. Nah, bagaimana ketika sebuah buku ditulis oleh dua orang penulis, guys? Jika sebuah buku nama penulisnya terdiri dari 2 atau maksimal 3 orang, maka semua nama penulis tersebut harus dituliskan di daftar pustaka, guys. Dengan aturan, penulis yang pertama harus dibalik namanya. Ini contohnya, guys, sebuah buku ditulis oleh 2 orang penulis, yaitu Andre Irawan dan Doni Subomo. Maka nama penulis pertama itu harus dibalik, Andre Irawan jadinya Irawan Andre. Irawan, Andre, dan penulis kedua dan ketiga tuliskan lengkap, guys. Hanya saja penulis kedua dan penulis ketiga tidak dibalik penulisannya, guys. Ini Doni Subomo ditulisnya seperti biasa aja, Doni Subomo tidak dibalik. Setelah itu data berikutnya yang ditulis sesuai dengan susunan penulisan ini, guys. Tahun, judul, cetak miring, kota, dan penerbit. Nah, bagaimana kalau sebuah buku ditulis oleh lebih dari 3 penulis, guys? 4, 5, atau lebih dari itu. Buku ini ditulis oleh 4 penulis, guys. Pertama, Andre Irawan, kedua, Doni Subomo, ketiga, Sulawati, dan keempat, Wawan Ginting. Nah, bagaimana cara penulisan data buku yang terdiri dari lebih dari 3 penulis, guys? 4 penulis, 5 penulis, dan seterusnya. Tuliskan hanya satu penulis, penulis yang pertama, dan namanya dibalik, guys. Andre Irawan dan seterusnya, yang ditulis hanya Andre Irawan saja, guys. Penulisan Andre Irawan dibalik, jadinya Irawan, Andre. Irawan, Andre. Nah, sisanya tidak dituliskan, digantikan dengan DKK. Ini singkatan dari dan kawan-kawan. Titik, kemudian tahun titik, data buku berikutnya sama dengan data buku sebelum-sebelumnya, guys. Oke, itu cara penulisan daftar pustaka kalau satu buku ditulis oleh lebih dari 3 orang. Jika ada 2 buku atau lebih dengan penulis yang sama, maka cara penulisannya di daftar pustaka disusun berdasarkan urutan tahun, guys. Jadi buku yang diterbitkan lebih awal ditulis lebih awal juga di daftar pustakanya. Nah, contoh nih, guys, ini ada 2 buah buku dengan penulis yang sama. Buku yang pertama berjudul Menggapai Surga, ditulis oleh Santa Maulana. Buku kedua berjudul Pilih Surga atau Neraka, ditulis oleh Santa Maulana. Buku yang mana yang terlebih dahulu dituliskan di daftar pustaka? Menggapai Surga ataukah Pilih Surga atau Neraka? Lihat tahun publikasinya atau tahun buku tersebut diterbitkan, guys. Buku yang berjudul Menggapai Surga diterbitkan tahun 2009. Sedangkan buku yang berjudul Pilih Surga atau Neraka diterbitkan tahun 2007. Jadi, buku yang harus dituliskan lebih awal di daftar pustaka adalah buku yang berjudul Pilih Surga atau Neraka, karena diterbitkan lebih awal dibandingkan buku yang berjudul Menggapai Surga. Oke, kita tuliskan data ini di daftar pustakanya, guys. Jadi yang dituliskan adalah buku yang berjudul Pilih Surga atau Neraka dulu, guys. Seperti biasa penyusunannya peta jual koper. Penulis, tahun, judul, kota, dan penerbit. Oke, buku yang berjudul Pilih Surga atau Neraka ditulis oleh Santa Maula. Ini dibalik ya, jadinya Maulana Santa. Kemudian tahunnya 2007, judulnya Pilih Surga atau Neraka. Kota penerbitnya Bandung, diterbitkan oleh Pancaraya. Nah, buku yang kedua, karena penulisnya sama, guys,
Penulisnya tidak usah dituliskan lagi guys. Nah, cukup tuliskan garis panjang seperti ini, kemudian titik. Ini menandakan bahwa penulis buku yang berjudul Menggapai Surga ditulis oleh penulis yang sama dengan buku yang ada di atasnya guys. Ini cara penulisan jika ada dua buku atau lebih dengan penulis yang sama. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian menulis atau menyusun daftar pustaka. Pertama, daftar pustaka disusun alfabetis. Disusun berdasarkan urutan abjad guys, A, B, C, sampai Z. Berdasarkan nama penulis atau nama pengarang setelah dibalik. Yang kedua, penulisan daftar pustaka tidak menggunakan penomoran. Oke, contoh guys nih. Ini mulai dari A. Oke, ini masih A, urutan nama yang dibaliknya guys. Kemudian ini udah B. C, D, dan seterusnya. Daftar pustaka ditulis tanpa penomoran guys. Jadi misalkan ini buku pertama yang dituliskan, tidak dituliskan nomor 1, nomor 2, nomor 3, tidak seperti itu guys. Itu penjelasan mengenai penulisan atau penyusunan daftar pustaka. Bagaimana dengan penjelasannya guys? Bisa dipahami kan? Buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa ya, tekan like-nya. Dan buat kalian yang baru menonton atau menyimak video pembelajaran dari channel Papan Tulis, jangan lupa guys, tekan subscribe-nya, juga loncengnya. Biar jika ada video-video terbaru lainnya, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. Oke guys, sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye.